Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang kombinasi. Kombinasi itu apa sih? Setelah mempelajari materi aturan perkalian dan permutasi, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kombinasi. Untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut mengenai kombinasi, simak video berikut sampai selesai ya. Sebelum lanjut ke materi dan pembahasan, yuk kita berkenalan terlebih dahulu. Saya Aliatun Nur Afifah dengan NIM 2303618. Saya Fatimah Akilah Ihtiari dengan NIM 2300998. Dan saya Natasha Katrina Sihombing dengan NIM 2310168. Kami adalah mahasiswa S1 Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2023. Adapun tujuan pembelajaran yang dapat dicapai oleh peserta didik yaitu yang pertama, peserta didik memahami pengertian kombinasi. Yang kedua, peserta didik dapat mengenali dan menggunakan notasi kombinasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu peserta didik dapat menghitung jumlah cara memilih objek dalam kombinasi dengan menggunakan rumus kombinasi. Yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menerapkan konsep kombinasi dalam berbagai masalah kontekstual. Ayo teman-teman, sekarang perhatikan kasus berikut. Misalkan disediakan dua warna, merah dan putih, kemudian akan dilakukan pewarnaan bendera yang berbentuk dua bagian horizontal. Jika warna bagian atas dan bagian bawah bendera harus berbeda, banyak pengaturan warna yang mungkin tidak lain hanya dua kan teman-teman, yaitu bendera merah putih dan bendera putih merah. Perhatikan bahwa pengaturan warna dalam kasus pewarnaan bendera urutan diperhatikan, tentu saja karena bendera merah putih dan bendera putih merah tidaklah sama. Nah, perhatikan lagi kasus terkait warna berikut. Misalkan disediakan dua warna, merah dan putih. Kemudian akan dilakukan perpaduan dua buah warna. Berapa ya banyak warna baru yang terbentuk? Kita ketahui bahwa warna merah dipadukan dengan warna putih akan menghasilkan warna merah muda. Hal yang sama berlaku ketika warna putih dipadukan dengan warna merah. Senada dengan hal tersebut, kita peroleh informasi bahwa banyak warna baru yang terbentuk dari perpaduan dua buah warna yaitu merah dan putih adalah sebanyak satu warna baru yaitu merah muda. Perhatikan juga bahwa dalam kasus perpaduan warna, urutan tidak diperhatikan karena perpaduan warna merah dan warna putih dan merah adalah sama. Sebelumnya, teman-teman telah mempelajari permutasi. Ingat bahwa permutasi adalah jumlah susunan dari pengaturan suatu objek tertentu yang memperhatikan urutan. Maka dari itu, kasus perwarnaan bendera yang telah kita bahas sebelumnya merupakan salah satu contoh penerapan aturan permutasi. Bagaimana dengan kasus perpaduan warna? Kasus ini berbeda dengan perwarnaan bendera kan? Nah, kasus perpaduan warna inilah salah satu contoh penerapan aturan kombinasi. Dari kasus-kasus dan definisi permutasi yang telah dijabarkan sebelumnya, kita dapat mendefinisikan apa itu kombinasi. Kombinasi adalah jumlah susunan dari pengaturan suatu objek tertentu yang tidak memperhatikan urutan. Perhatikan perbedaannya. Pada permutasi, urutan kemunculan diperhatikan, sedangkan pada kombinasi, urutan kemunculan diabaikan. Teman-teman, kita ingat kembali rumus permutasi, yaitu permutasi K dari N sama dengan N faktorial per N dikurang K faktorial. Kalau permutasi ada rumusnya nih, kalau kombinasi bagaimana ya? Untuk menemukannya, kita akan menggunakan rumus permutasi ya teman-teman. Berdasarkan kasus perpaduan warna sebelumnya, kita memiliki dua buah warna. Maka bentuk permutasinya adalah permutasi 2 dari 2 sama dengan 2 faktorial per 2 dikurang 2 faktorial. Perhatikan bahwa dengan aturan permutasi, pasangan warna dihitung 2 kali. Seperti contoh sebelumnya, merah dan putih,
dan putih dan merah. Untuk mengatasi masalah ini, kita perlu membagi total permutasi dengan jumlah cara mengurutkan objek, yaitu 2 faktorial. Jadi, jumlah warna baru yang terbentuk dari perpaduan 2 buah warna adalah permutasi 2 dari 2 dibagi 2 faktorial, sama dengan 2 faktorial dibagi 2 dikurangi 2 faktorial dibagi 2 faktorial, sama dengan 2 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 dikurangi 2 faktorial, sama dengan 1 per 0 faktorial, sama dengan 1 per 1, sama dengan 1. Nah, teman-teman, hasil perhitungan tersebut sama dengan hasil yang diperoleh sebelumnya. Perpaduan warna merah dan putih akan menghasilkan 1 buah warna baru. Nah, sekarang bila jumlah warna yang tersedia ada 5 dan akan dilakukan perpaduan warna lagi, maka jumlah warna baru yang terbentuk dari perpaduan 2 buah warna adalah permutasi 2 dari 5 dibagi 2 faktorial, sama dengan 5 faktorial per 5 dikurangi 2 faktorial dibagi 2 faktorial, sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 dikurangi 2 faktorial, sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 2 dikali 1 dikali 3 faktorial, sama dengan 5 dikali 2 sama dengan 10 warna. Coba kita uraikan, apakah benar terdapat 10 warna baru dari perpaduan 2 warna dari 5 warna? Misal, kita punya warna merah, jingga, kuning, hijau, biru. Perpaduan 2 warna dari 5 warna yang tersedia adalah merah jingga, merah kuning, merah hijau, merah biru, jingga kuning, hingga hijau, jingga biru, kuning hijau, kuning biru, dan hijau biru. Wah teman-teman, total perpaduan warnanya benar sebanyak 10. Kemudian kita dapat tuliskan secara umum jika kita memiliki n buah warna dan akan dilakukan perpaduan k buah warna, maka permutasi k dari n dibagi dengan k faktorial sama dengan n faktorial per n dikurangi k faktorial dibagi dengan k faktorial sama dengan n faktorial dibagi dengan k faktorial dikalikan dengan n dikurangi k faktorial. Dengan rumus n faktorial dibagi dengan k faktorial dikalikan dengan n dikurangi k faktorial disebut dengan rumus kombinasi atau dinotasikan dengan CNK atau CN, K atau NK, sehingga kita peroleh rumus kombinasi k dari n sama dengan n faktorial dibagi dengan k faktorial dikalikan dengan n dikurangi k faktorial dengan n lebih dari sama dengan k. CN, K dibaca sebagai kombinasi k dari n dengan n dan k masing-masing adalah bilangan bulat positif. Berikut adalah contoh soal lain yang menggunakan penerapan aturan kombinasi. Misalkan terdapat 5 siswa dari kelas 12 IPA 1 dan 7 siswa dari kelas 12 IPS 2. Berapa banyak cara untuk membentuk panitia beranggotakan 4 siswa dengan ketentuan bahwa setiap kelas harus diwakili oleh tepat 2 siswa? Karena kasus tersebut tidak memperhatikan urutan, dengan menggunakan aturan kombinasi dapat dituliskan bahwa N1 sama dengan 5, kemudian akan dipilih K1 sama dengan 2. Berikutnya, N2 sama dengan 7, kemudian akan dipilih K2 sama dengan 2. Karena pemilihan siswa dari kedua kelas bersifat independen, maka banyak cara menentukan panitia adalah hasil perkalian dari 2 buah kombinasi pemilihan 2 siswa setiap kelas, yaitu sebagai berikut. Kombinasi 2 dari 5 dikali kombinasi 2 dari 7 sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 dikurangi 2 faktorial dikali 7 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 7 dikurangi 2 faktorial.
sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 7 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 2 dikali 1 dikali 3 faktorial dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial dibagi 2 dikali 1 dikali 5 faktorial sama dengan 5 dikali 2 dikali 7 dikali 3 sama dengan 10 dikali 21 sama dengan 210 cara. Jadi banyak cara untuk membentuk panitia beranggotakan 4 siswa dengan ketentuan bahwa setiap kelas harus diwakili oleh tepat 2 siswa adalah sebanyak 210 cara. Berikut ini dapat ditunjukkan beberapa tim hasil kombinasi tersebut. Misalnya, 5 siswa kelas 12 IPA 1 adalah Alvin, Bimo, Chandra, Dimas, dan Elvin, sedangkan 7 orang siswa kelas 12 IPS 2 adalah Faisal, Gilang, Hafiz, Irfan, Jopan, Kevin, dan Lukman, maka diperoleh dengan tim pertama yaitu Alvin Bimo dengan Faisal Gilang, tim kedua yaitu Alvin Bimo dengan Faisal Hafiz, tim ketiga yaitu Alvin Bimo dengan Faisal Irfan, tim keempat yaitu Alvin Bimo dengan Faisal Jovan, tim kelima yaitu Alvin Bimo dengan Faisal Kevin, dan seterusnya. Sampai di sini, bagaimana pemahaman teman-teman tentang kombinasi? Apakah sudah memahami cara menghitungnya? Kami harap kalian sudah semakin paham ya. Jika masih ada yang bingung, jangan ragu untuk menyimak kembali penjelasan sebelumnya. Setelah mengenal kombinasi, mungkin saat ini teman-teman bertanya-tanya, kombinasi itu sebenarnya penting tidak sih dalam kehidupan nyata? Jawabannya, tentu saja penting dong. Yuk simak manfaat kombinasi dalam kehidupan. Yang pertama, kombinasi bermanfaat dalam ilmu biologi dan genetika. Yang kedua, kombinasi bermanfaat untuk kriptografi. Yang ketiga, kombinasi bermanfaat dalam pewarnaan teori Ramsey. Teman-teman, sekarang kita tahu bahwa kombinasi bukan hanya sekedar rumus di buku matematika kan, tapi juga berperan penting dalam genetika, keamanan digital, dan pola dalam matematika. Dengan memahami kombinasi, kita bisa lebih menghargai bagaimana matematika membantu kita dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi, jangan takut belajar kombinasi, karena siapa tahu suatu hari nanti kalian bisa menggunakannya untuk sesuatu yang besar. Ayo teman-teman, sekarang saatnya menguji pemahaman kita tentang kombinasi. Yuk coba kerjakan soal-soal seru di kuisis untuk meningkatkan pemahaman teman-teman. Kalian bisa mengaksesnya melalui link yang tertera di deskripsi atau cukup scan barcode yang ada di layar ya. Selamat mengerjakan dan semoga sukses! Demikian tadi pembahasan mengenai kombinasi dan beberapa penerapannya dalam masalah kontekstual. Jadi, teman-teman, dari pembelajaran kali ini kita telah memahami bahwa kombinasi adalah cara memilih sejumlah objek dari kumpulan yang lebih besar tanpa memperhatikan urutan. Kita juga telah melihat berbagai contoh penerapannya dalam kehidupan. Dengan memahami konsep ini, kita bisa lebih mudah menyelesaikan berbagai masalah kontekstual yang melibatkan pemilihan kelompok atau objek. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan semakin memperkuat pemahaman teman-teman ya. Terima kasih telah menyimak video ini hingga selesai. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.